Usia antara 55 sampai 65 itu pensiun. Ada investasi rutin yang memang disiapin di produk dengan risiko tinggi, tapi ada juga persiapan untuk menciptakan aset aktif. Halo Planner, salam kenal, saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di Kiam Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut Ultah QM yang ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang banyak ditanyakan di social media Kiam Financial. Check it out. Dana pensiun. Deskripsikan pensiun ideal versi kamu. Versi aku? Oh, nanya sama aku? Versi aku, pensiun itu adalah aku punya rumah yang menghadap ke gunung, terus buka jendelanya, udaranya segar. Nah, terus kerjanya kapan ya? Kerjanya tentu saja masih kerja, kayaknya aku akan kerja terus sampai tua banget ya, tapi tidak lagi demi sesuap nasi. Nah, untuk cara seperti itu, tinggalnya mungkin tetap ada juga rumah di Jakarta, tapi si rumah di gunung ini, kita kasih hashtag aja ya, rumah di gunung, kayaknya harus keluar dari Jakarta. Anak-anak aku taruh di mana dong? Anak-anak udah gede-gede semua, ceritanya mereka udah lulus dan udah kerja sendiri-sendiri. Ini sesi menghayal kan maksudnya, itu definisi pensiun menurut aku. Tapi sebetulnya secara finansial, pensiun itu kita definisikan menjadi begini. Usia antara 55 sampai 65 itu pensiun level 1, 65 sampai 75 itu level 2, dan di atas 75 level 3. Nah, artinya ada 3 level pensiun yang mesti kita siapkan. Dan ini adalah periode di mana kita mungkin masih produktif, tapi nggak ultra produktif lagi. Artinya harus sudah punya sejumlah dana yang bisa kita gunakan untuk hidup melalui 3 level pensiun tadi. Definisi pensiun kamu kayak apa? Apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai pensiun ideal tersebut? Untuk mencapai pensiun ideal, aku saat ini lagi memastikan dana pendidikan anak-anak udah ada supaya mereka keluar dari rumah. Karena ongkos yang besar dalam pengeluaran keluarga aku adalah pengeluaran untuk pendidikan anak-anak. Yang kedua, kami udah beli tanah untuk periode pensiun nanti, tapi ngebangunnya nggak tahu kapan, jadi masih dikumpulin juga uangnya. Dan yang ketiga sebetulnya adalah menyiapkan alih profesi. Apakah aku akan tetap mengerjakan financial training ini dalam kapasitas financial trainer di Kiam Financial? Aku juga bikin yayasan Kwama Foundation supaya suatu hari aku bisa jadi researcher di situ dan bisa menggali terus cara-cara terbaik untuk bisa ngajarin keuangan untuk banyak orang. Jadi pekerjaannya bisa dipertahankan walaupun usiaku mungkin udah enggak 40-an, 50-an, mungkin di usia 70 tetap masih bisa bikin riset. Itu yang udah aku lakukan. Nah, secara finansial nih, yang aku lakukan adalah aku punya investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada investasi rutin yang memang disiapin di produk dengan risiko tinggi, tapi ada juga persiapan untuk menciptakan aset aktif supaya aset-aset ini bisa menghasilkan. Kalau kamu udah nyiapin apa buat pensiun, terutama yang kelahiran tahun 73 sampai tahun 78 ya, itu pensiunnya tinggal 10 tahun lagi loh. Pensiun sama dengan kebebasan finansial. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Romantiknya sih ya nggak salah, tapi kayaknya pensiun sama kebebasan finansial itu tidak harus bertemu di titik yang sama. Jadi kebebasan finansial itu bisa terjadi di umur berapa aja, tapi pensiun itu pengertian sebagian orang ya, cenderung terjadi di usia di atas 55 tahun. Dan semua orang tanpa kecuali profesinya apapun, kalau hidupnya panjang akan mencapai umur 55, 65, 75 dan seterusnya kan. Artinya periode pensiun itu tetap terjadi. Sementara kebebasan finansial itu ada loh yang umur 33 udah bebas finansial, tapi ternyata dia nggak genah untuk menyebut itu sebagai periode pensiun. Mungkin justru pensiun dari satu profesi, tapi pindah ke profesi lain. Nah, jangan sampai kita salah paham nih. Dipikirnya kebebasan finansial ternyata dia cuma ganti profesi aja. Kalau menurut kamu nih, kamu mau yang mana? Alih profesi, pindah dari karyawan jadi pemilik bisnis, atau sebaliknya punya bisnis pindah jadi karyawan, yang mana yang menurut kamu pensiun, yang mana yang menurut kamu kebebasan finansial? Karena ternyata definisinya nggak sama. Apakah risiko terbesar jika gagal menyiapkan pensiun? Resiko terbesar yang kita nggak sadar adalah ketika gagal menyiapkan pensiun, kita akan menciptakan sandwich generation di generasi berikutnya. Jadi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mereka yang sekarang lagi berhadapan dengan masalah sandwich generation, ketiban menyokong hidup generasi di atasnya, sementara harus membiayai juga anak-anaknya,
Ini adalah hasil dari generasi sebelumnya yang gagal menyiapkan pensiun. 30 tahun bekerja, tidak sanggup untuk mandiri. Ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah, terjadinya dalam 30 tahun sehingga tidak bisa menyiapkan solusi yang instan juga, solusinya harus pelan-pelan juga. Nah, mungkin sulit untuk kemudian langsung mendapatkan solusi supaya generasi di atas kita bisa pensiun, tapi paling tidak kita yang sekarang masih produktif, masih kuat untuk bekerja, kita yang menyiapkan untuk memastikan supaya si sandwich generation itu tidak terjadi di generasi selanjutnya. Ayo putus mata rantainya sandwich generation mulai dari kamu. Jika dimulai sejak usia muda, apakah menurutmu semua orang bisa pensiun nyaman? Karena waktu adalah teman terbaik saat berinvestasi, maka kemungkinan untuk bisa menyisihkan lebih banyak di periode yang lebih panjang akan memungkinkan untuk memberikan amunisi yang lebih hebat saat bisa mewujudkan pensiun yang lebih nyaman. Tapi tentu saja perjalanan hidup orang itu kan beda-beda ya, jadi memang secara teori begitu, pas praktiknya masing-masing akan bertemu dengan naik turun keuangannya sendiri. Jadi isunya bukan cuma dari muda berinvestasi, tapi secara konsisten terus-menerus mengupayakan kesehatan keuangan. Jadi keuangan itu bukan soal cuan-cuan aja, tapi soal punya keuangan yang sehat dan kuat. Butuh konsistensi, mungkin aku menggambarkannya kayak lari maraton ya. Gak tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tapi kalau sampai berhenti berusaha untuk bangkit lagi karena finish line-nya masih jauh. Yuk terus-menerus untuk belajar bagaimana mengatur keuangan kita supaya dengan waktu yang masih panjang ini dan banyak waktu dan banyak energi, kita bisa terus-menerus menyiapkan keuangan kita untuk pensiun sejahtera. Kalau kamu pengen tahu lebih detail tentang bagaimana cara ngitung dana pensiun, maka kamu bisa ikut kelasnya FCOS by Kian Financial, daftarnya di sini. Sampai jumpa di kelas.